Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alamsyah. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum pemeriksaan sidang gugatan sederhana wan prestasi. Pemeriksaan pendahuluan. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat gugatan sederhana yang meliputi: pertama, perkara cedera janji dan atau perbuatan melawan hukum. Yang kedua, nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah. Yang ketiga, tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah A. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dalam kurung PHI, pailit, pajak, perlindungan konsumen, ataupun sengketa hak atas tanah. Kemudian para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Kemudian tergugat diketahui tempat tinggalnya. Selanjutnya, penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama. Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa insidentil atau wakil beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat. Kemudian hakim menilai sederhana atau setidaknya di dalam pembuktian. Apabila dalam pemeriksaan hakim berpendapat bahwa penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat. Persiapan sebelum pemeriksaan pendahuluan. Pertama, tinjauan kasus. Yang kedua, koordinasi dengan advokat jika bekerja sama. Yang ketiga, persiapan dokumen. Selama pemeriksaan pendahuluan, yang pertama, bantuan advokat atau penasihat hukum, ataupun jika bekerja sama. Yang kedua, dukungan kepada klien, yang merupakan berikan dukungan moral kepada klien selama proses pemeriksaan pendahuluan. Kemudian, bantu dalam menjawab pertanyaan klien atau memberikan klarifikasi tentang proses yang sedang berlangsung. Yang ketiga, catat informasi penting. Catat dengan cermat semua informasi penting yang disampaikan selama pemeriksaan pendahuluan, termasuk arahan dari hakim atau permintaan informasi tambahan dari pihak lawan. Tindakan setelah pemeriksaan pendahuluan. Yang pertama, analisis hasil pemeriksaan. Yang kedua, persiapan dokumen lanjutan. Selanjutnya, sidang perdamaian. Dalam sidang perdamaian terdapat persiapan yang dihadapi dalam sidang perdamaian. Yang pertama, tinjauan kasus dan dokumen. Yang kedua, koordinasi dengan advokat atau jika bekerja sama. Yang ketiga, persiapan dokumen. Selama sidang perdamaian, yang pertama, dukungan kepada advokat jika bekerja dengan advokat. Yang kedua, catat jalannya persidangan. Yang ketiga, observasi dan dinamika. Selanjutnya, tindakan setelah sidang perdamaian. Yang pertama, analisis hasil sidang. Yang kedua, persiapan dokumen lanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.